Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang semuanya. Eh, oh iya, langsung saja. Apa kabar? Semua baik-baik? Semoga masih Alhamdulillah. Semoga masih Alhamdulillah baik Bu. Oke, semoga masih berminat untuk kita langsung gitu kan bermain di dalam sheet. Memang ada beberapa sih, harusnya ada PPT gitu kan. Tapi karena waktu yang sangat singkat, sedangkan saya ingin semua yang ada di Alma Ata itu mulai bisa menghitung benar-benar menghitung dengan sheet tersebut, kemudian melakukan pembedaan apa yang terjadi apabila hanya satu di saham BPCA kemarin kan dari kurun waktu 2007 hingga 2021 yang saya sengaja kumpulkan untuk Anda. Lalu kemudian nanti kita akan beralih dari masih satu saham juga, kita langsung melakukan Jensen. Linknya masih sama, apabila teman-teman, rekan-rekan yang ada di sini mengetahui link di sheet yang kemarin, atau mungkin sudah, saya akan bagikan kembali lagi ke Anda melalui chat Zoom. Lanjut kemudian saya mohon untuk rekap dari Anda semua. Rekapnya itu berupa apa? Rekap kehadiran maksud saya. Rekap kehadiran, mohon untuk nama, kemudian Alma Ata dan NIM Anda di Alma Ata bisa dituliskan di chat Zoom. Terima kasih teman-teman. Saya mohon maaf sebelumnya karena tadi sempat ke hold, harusnya 10.45 kita mulai, lalu kemudian saya mau setting di 10.50, ternyata di setting Zoom nggak ada, adanya 11.00. Baik, lalu kemudian kita baru 11.00 mulai. Alhamdulillahnya, sekalipun tadi ada lag sedikit, kita bisa masuk. Oke, ini apakah sudah masuk teman-teman untuk link di sheet-nya? Belum ya? Oh, belum. Bentar. Baik, saya salah. Chat sini. Oke, silakan. Chat link itu ada link langsung, tinggal diklik saja. Lihat. Ya sudah terlihat Bu. Alhamdulillah, tinggal diklik. Kita akan mulai masuk di sheet. Untuk PPT pun juga akan saya berikan di kelanjutannya gitu ya. PPT kelanjutannya berikan di chat Zoom juga berupa file. Anda tinggal mengunduhnya. Dan oh iya, sebelum saya masuk di kemarin itu kan sharp, kemudian ada selain sharp ada lagi apa namanya? Saya lupa. Ada yang tahu nggak? Wah, kalau saya dosen saya bonus nih, kok yang bisa ngerti. Kemarin sharp dan trainer. Sebelum sharp and trainer ada yang namanya RAR. Lalu kemudian ada dollar weighted return. Nah, dollar weighted return teman-teman sudah pernah dapat nggak? Kalau nggak apa-apa, nggak apa-apa, bilang aja nggak apa-apa. Nanti saya kasih bonus file untuk Anda. Dollar weighted return ini lumayan juga kita bisa bisa gunakan untuk melakukan perhitungan sama gitu. Kalau kita lihat di financial international financial ya, untuk beberapa kurs juga kita bisa lihat masukin di sebenarnya ini adalah rumus dari dollar weighted return. Nah, tapi ini tidak saya tonjolkan karena memang ini beda. Lalu kemudian saya lebih menonjolkan ke portofolio yang lebih sering dipakai untuk penilaian performa dari manajer investasi yang ada di beberapa trader. Oke, lanjut. Sudah masuk semua. Ada alhamdulillah. Ini masih pakai anonimus semua ya. Kelihatan dari gambar-gambarnya di sheet. Sebentar, saya akan mulai share, melakukan sharing. Sebentar. Nah, teman-teman masih ingat ini yang kemarin, betapa mudahnya kita menggunakan Excel.
Lalu kemudian ini yang satu saham, namanya juga saya bedakan. Satu ini pertemuan yang pertama dengan saya, lalu yang kedua ini saya akan ganti nama menjadi 2 karena pertemuan kedua kita. R. Nah, lalu kemudian ada di sini ada perbandingannya dengan Jensen. Nah, di rumus alpha Jensen ini sebenarnya cukup simpel sekali ketika kita sudah mengetahui bagaimana merumuskannya di area ini. Nah, nanti setelah ini saya akan masukkan file baru gitu kan, atau penilaian baru di dalam sheet ketiga. Saya minta Anda mulai bermain gitu kan, mulai bermain, nggak sebanyak ini, hanya 12, hanya 12 return, tapi berbeda saham. Nah, rumus alpha Jensen ini seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman tahu, nih ada di bawah. Saya beri warna yang berbeda. Oke. Nah, nih rumus alpha Jensen. Saya hilangkan tuh annotate-nya. Lalu kemudian ada 2 sebenarnya teman-teman yang biasa digunakan oleh beberapa manajer investor. Itu kalau ini kan dari teori ya. Secara lapangan ada alpha Jensen, contoh sini. Jensen PNL. Lalu kemudian ada alpha Jensen SML. Nah, bedanya apa, Bu? Baik. Cukup sedikit teman-teman kalau tahu beda. Jadi saya coba share lagi. Apa kata dulu teman-teman? Masih di Excel ya? Masih di sheet ya? Siap. Kalau kita Alpha Jensen itu sebenarnya ketika Anda mulai menghitung SML, itu sebenarnya adalah SML ya. Kalau kita masih di SML, ini SML itu adalah slope. Slope itu ada di mana coba? Anda pasti lihat di sini. Bisa lihat kata di sini. Kategori mana? Ada beta. Nah, beta ini adalah slope, teman-teman. Kita melihat itu. Ini adalah rumusan slope. Lihat, ini adalah formulasinya. Ya, ini adalah slope untuk return BPCA bila dibandingkan dengan return bulanan dari IHSG. Baik, lalu kemudian setelah itu masih ingat juga kenapa saya menggunakan return geometrik di sini? Karena satu hal lagi, return geometrik itu dilakukan untuk melihat seberapa besar kenaikannya ya yang terjadi. Ini ditambah 1 karena nilai 1 yang sebenarnya itu ada di sini. Gitu, di nilai ini sebenarnya. Oke, saya undo dulu karena ini saya klik-klik ini sudah beda formulasi lagi. Oke, saya undo dulu. Nah, untuk alpha Jensen, ketika Anda sudah tahu menghitung ini, itu hanya tinggal mengurangi saja, teman-teman. Kalau kita lihat IHSG, IHSG itu akan terlihat di sini. Returnnya IHSG berapa? Kita lihat, oke, IHSG 1, udah jelas 1 karena semuanya sama. Ya, dibandingkannya juga sama. Lalu kemudian kita lihat risk analyze-nya secara annualize berapa? 2,42. Lalu risk analyze untuk standar deviasi untuk IHSG. IHSG itu merepresentasikan return market, teman-teman. Jadi apa yang terjadi di market? Masih ingat kemarin? Nah, risk market untuk saham, mungkin saya perbesar ya, teman-teman mungkin yang menggunakan handphone. Sebentar, saya minta maaf. Oke, nah mungkin itu jauh lebih nyaman ketika saya perbesar. Ini kan tadi bicara di sebelah mana gitu kan. Kita lihat di sini. Ini IHSG.
IHSG ini sekali lagi ini merupakan menganalogikan, merepresentasikan resiko ataupun return yang terjadi di pasar saham. Baik. Lalu kemudian di sini kita juga bisa melihat dari nilai ini, ya, bukan yang slope ya, bukan yang beta ya, teman-teman, karena beta itu perbandingan. Lalu kemudian kalau IHSG di sini kita akan lihat untuk geometrik per bulannya dari tahun 2007 hingga kemudian tahun 2021 di bulan yang sama yaitu bulan Juli, itu kita akan bisa melihat bahwa rata-rata untuk IHSG itu nggak banyak gerak. Geraknya hanya di 0,2%, cukup sedikit gitu kan. Lalu kemudian bagaimana untuk annual rise return untuk per tahunnya gitu kan. Kita lihat hanya di kisaran 2,42%. Lalu kemudian ketika mungkin ada lonjakan gitu kan, kita menganalogikan ini ya, kata-kata atau apa namanya hasil hasil dari nilai kita diinterpretasikan. Lalu kemudian ketika ketika ada lonjakan kenaikan yang biasanya terjadi di pasar saham di bulan Desember, dimulai dari bulan November, November Desember itu biasanya naik semua. Kenapa kok naik semua? Karena pertama, uh, perusahaan itu akan berlomba-lomba mensinyalkan ke para investor maupun calon investor bahwa mereka itu adalah perusahaan bagus. Ini ibaratnya kalau Anda di organisasi, Anda ngejar prestasi, Anda ngejar proker Anda untuk semua itu bisa terlaksana habis dan bagus sampai dengan bulan Desember agar terlihat performa organisasi bagus. Hal itu pun sama yang terjadi di perusahaan. Nah, kita harus tahu logika tersebut, kemudian kita masukkan ke dalam suatu investasi, dan kita bisa melihat fenomena yang terjadi di pasar saham. Nah, lanjut lagi, ketika terjadi suatu kenaikan, return saham sudah mulai bagus secara global IHSG kemarin, Anda akan bisa melihat tuh IHSG beberapa kurun waktu naik, tapi beberapa kurun waktu turun, seperti itu kan. Lalu sudah enak-enak naik, tiba-tiba terkena imbas dari The Fed, imbas dari kebijakan Eropa, lalu imbas dari kebijakan China, imbas juga dari adanya pandemi, bukan kalau ngomong pandemi ya, itu sudah jadi itu nggak enak banget, adanya varian baru. Nah, udah mulai goncang, mulai turun. Tapi ketika kenaikannya itu berapa sih? Sekitar 8,38. Lanjut, kemudian risk free itu disinyalkan oleh surat utang negara. Masih ingat kemarin? Loh Bu, kenapa kok tidak ORI, Bu? Kenapa harus surat utang negara? Apa beda Sun dengan ORI? Bukankah sama saja? ORI itu kan itu obligasi, itu juga surat utang gitu kan. Lalu Sun, nah, kalau kita bicara Sun, ini jauh lebih nominalnya jauh lebih besar. Lebih kepada pengembangan ya ini negara. Kalau ORI itu Anda bisa lihat ada ORI untuk BUMN tertentu. Nah, ini global kalau Sun. Jadi ibaratnya SPI, biasanya teman-teman itu kalau saya perhatikan di beberapa skripsi itu menggunakan SPI. Sekarang saya tarik menggunakan Sun. Kenapa? Karena kalau kita lihat risk free dengan menggunakan SPI itu pasti akan jauh kita tidak bisa melihat secara baik gitu kan. Kenapa? Sudah jelas tentu SBI itu ada yang tahu nggak SBI apa? Suku bunga Bank Indonesia. Nah, oh iya, nanti kan saya ingin semua di sini lebih meningkat wawasannya juga mengerti gitu kan. SBI itu bisa kita lihat di bi.go.id. Kalian, saya akan lakukan. Semoga wawasan ini saya berikan ke Anda semua. Sengaja saya sudah saya recap belum ya Zoom-nya? Saya lupa. Saya lihat dulu. Zoom kalau saya record. Alhamdulillah sudah. Apabila teman-teman butuh record ini akan saya berikan di drive. Ingatkan saya kembali. Besar harapan saya apa yang saya berikan ini bisa menambah wawasan plus juga menambah
keinginan Anda untuk melakukan skripsi di bidang investasi ini. Lanjut, kemudian ini saya akan buka di bi.co.id. Untuk SBI di tahun 2000, ya tahun 2000, dari tahun 2000 hingga tahun 2020, itu masih bisa terlihat kriteria SBI-nya berapa. Nama SBI sekarang sudah berubah menjadi 7 Days Repo Rate. Ini SBI itu adalah suku bunga bank Indonesia. Dimana kalau kita bicara mengenai suku bunga Bank Indonesia, sudah pasti ini akan mengarah pada investasi yang di perbankan. Kita akan bisa lihat bagaimana itu adalah standar nilai, ini standar dasar, di bawahnya itu adalah bunga tabungan, di atas dari SBI itu ada sedikit bunga deposito, di atasnya lagi itu adalah suku bunga hutang. Jadi di mana-mana hutang itu akan selalu lebih, suku bunga hutang itu jauh lebih tinggi dibandingkan SBI ini. Nah, ini adalah tampilan. Teman-teman kelihatan ya, ketika saya buka di bi.co.id. Nah, ini banyak sekali ketika teman-teman ingin membuat skripsi mengenai investasi portofolio, lalu dibandingkan dengan kurs, dibandingkan dengan inflasi, disinilah tempat Anda bisa mendapatkan data secara nyaman. Ada dari per hari, day to day, ada year to year, juga YOY, lalu kemudian ada monthly. Nah, ini kita lihat di sini. Ini adalah SBI-nya Indonesia 3,5. Saya akan kembali lagi ke, Anda bisa lihat bahwa SBI dengan Sun itu jauh sekali. Sedangkan saya ingin memberikan banyak pandangan bahwa seluruh investasi Anda itu benar-benar menguntungkan atau enggak gitu. Kalau dibandingkan tabungan sudah pasti, tapi seberapa besar risikonya? Risiko apa dibandingkan dengan surat utang negara? Nah, surat utang negara di sini ternyata kelihatan 8,11. Nah, kita sekarang bandingkan ini surat utang negara, kemudian ini adalah return maksimal gitu kan, yang bisa diberikan oleh pasar saham. Nah, bisa terlihat bahwa perbedaannya cukup signifikan sedikit sebenarnya. Ini dikurangi 0,27. Nah, teman-teman, ini adalah prolog saya untuk Jensen. Ketika Anda sudah menghitung ini semua, Jensen pun sama. Sangat mudah sekali. Seperti melakukan ini, melakukan selisih ini. Kenapa? Karena Anda sudah menghitung di atas ini. Bu, saya mau menghitung seperti ini, boleh? Boleh. Bagus. Kita hitung seperti ini, standar seperti yang di teori yang ada di buku, boleh? Boleh, silahkan. Nah, sekarang saya akan menggunakan CML. Anda masih ingat sebelumnya CML itu slope dulu aja ya, slope di sini. Karena saya salah. Kemudian, CML. Lalu kemudian sekarang SML. SML ini S itu adalah slope. Slope-nya apa? Anda lihat di sini teman-teman. Kemarin kita bisa melihat bahwa risk adjusted return-nya sekian BBCA. Lalu kemudian Sharpe ratio sekian. Standard ratio adalah sekian. Lalu Jensen berapa, Bu? Jensen. Oke, sekarang kita mulai di slope. Nah, tarang. Tadi ingat slope itu di mana, teman-teman? Ada di sini ya. Sekarang cukup seperti ini. Kalau kita lihat kita mau melihat bagaimana perbandingannya dengan IHSG dan pasarnya. Dan ini adalah beta selama 1 tahun. Sekarang saya tanyakan kepada Anda. Teman-teman bisa lihat tidak? Kira-kira berapa yang harus saya kurangi di sini? Di sini.
dari slope IHSG. Slope IHSG berapa atau risiko IHSG? Maksimal itu berapa teman-teman? Terlalu cepatkah? Saya ada di area sini teman-teman, di bawah ini teman-teman. Lihat, lihatkah teman-teman? Terlihat, Bu. Alhamdulillah. Nah, saya minta maaf, apakah terlalu cepat? Terima kasih, ada Mas Celurut atau Mbak Celurut ini. Anonim soalnya ya, nggak kelihatan. Oke, sekarang kita slope. Masih ingat rumus risk adjusted return? Berapa teman-teman? Anda bisa scroll ke atas. Return dibagi dengan standar deviasi, tapi belum dikurangi dengan risk free. Baik. Lalu Sharpe itu return sudah dikurangi risk free dibagi dengan standar deviasi. Lalu kemudian trainer return dikurangi risk free dibagi dengan beta. Nah, lanjut. Setelah itu saya mulai mengarah ke sini. Rumus Alpha Jensen, return dikurangi kurung tutup risk free, bedakan. Sekarang saya scroll ke atas, return kurangi ini. Sekarang kalau Alpha Jensen, return dikurangi risk free plus beta dikalikan return market dikurangi risk free. Baik, kira-kira teman-teman mau ambil yang mana? Untuk di depan, return ini yang mana coba teman-teman? Sekali lagi, ini matematika ya teman-teman. Return dikurangi risk free. Kita lihat di sini. Ya. Sekarang return memang dikurangi risk free, tapi risk free-nya sudah ditambah dengan hasil dari beta dikalikan dengan selisih return market kurangi risk free. Kalau Anda perhatikan, Anda sudah pernah masuk di manajemen keuangan, ini sama seperti rumusnya. Ada yang tahu? Masih ingat? CAPM, teman-teman. Ya. Kemudian saya return. Oh ya, ini annualized return BCA. Astagfirullahaladzim. Ternyata dari tadi saya otak-atiknya di trainer. Ya. Oh, kemudian saya akan masukkan ini annualized return, teman-teman, dikurangi dengan slope. Ya, ini SML. Lalu kemudian setelah itu, kalau yang CML, pengurangan itu sama, annualized return, ini, tapi dikurangi dengan ini mengartikan dikurangi dengan ini memberi arti bahwa return saham BBCA saat risk pasar maksimum yang di atas maksimum BBCA dapat memberikan return sebesar 10,3%. Lalu di bawahnya, ketika terjadi resiko pasar minimum, mudah kan?
Nggak perlu repot-repot ketika Anda masuk di Excel, tapi Anda perlu tahu ini. Ini adalah rumusnya dia. Pada di Excel, karena di atas ini sudah dihitung, sekali lagi ini sudah dihitung di sini, Anda cukup mudah untuk bisa memasukkan dengan menginterpretasikan pada rumusan-rumusan matematika. Lanjut, kemudian kita bermain. Saya akan memasukkan nilai tertentu. Silakan untuk Anda. Saya minta ada teman-teman, tiga teman-teman, karena ini ada 3 return, ya kan? Ada 3 return untuk kode saham, nggak pakai kode saham. Saya buat A, B, C, gitu kan? Lalu kemudian saya masukkan sum. Siapa teman-teman yang ingin mencobanya? Ingin mencoba ini. Pertama kali yang harus dilakukan, pertama kita buat rata-rata dulu. Ingat, kita buat return geometrik. Jadi, kalau ini adalah ini A, ini adalah saham A, ini saham B, ini saham C. Nah, sekarang kita return geometrik buat RJ A, ya. Lalu kemudian di sini R, G, G, B. Lalu sini R, G, C. Anda cukup perhatikan cara formulasinya di awal. Ada yang masih ingat gimana di sini? Return geometrik. Bu. Kenapa? Ya, mau mencoba menjawab, Bu. Boleh, silakan. Silakan. Monggo untuk diisi di sini. Cukup satu formula, kemudian di-array ke bawah. Jangan ke samping. Kalau ke samping, yang B bagian teman Anda, yang C juga bagian teman Anda. Boleh, silakan. Antara yang di bawah sini boleh. Bu, saya mau rata-rata yang di bawah sini boleh. Boleh. Lalu ini. Ini teman-teman membuka Zoom-nya dalam laptop atau handphone ya? Saya minta maaf. Oh, silakan. Oke. Loh, kok nggak ada formulasinya? Ini, oh ini Sunde, yang RCA. Masih ingat? Anda bisa cari di depan. Coba saya cek lagi. Kenapa ya? Oh, ini teks. Baik. Nah, ini juga untuk teman-teman juga, coba saya kok ganti titik, apakah keluar? Kadang ada beberapa juga, nah titik sama koma di tempat tertentu itu ternyata membuat trouble, membuat masalah. Biasanya. Mau tidak mau, titik itu akan diganti dengan koma. Sebentar, kalau di
kita di Excel kita bisa langsung saja gitu ganti titik jadi koma gitu kan. Di sini ada nggak ya? Terus alat bantuan. Kita ganti. Oke. Kemarin koma kan perasaan. Oh, titik, pantesan. Saya ganti. Replace koma dengan titik. Oh, replace titik. Yang kan terjadi huru hara dulu nih kok saya ganti. Kenapa jadi banyak, jadi gede? Tidak seperti nilainya. Kemudian saya ganti prosentase. Kemudian saya di sini. 15,58 itu seharusnya minus 11. Minus 11,7. Minus 11. Kalau seperti ini teman-teman mulai bisa. Tadi Ibu saya mencoba, boleh silakan di sini. Tadi benar itu rumusnya. Yang salah penulisan di sini. Karena saya tinggal copy yang dari sheet, ternyata koma itu saya copy dari Excel, ternyata di sheet itu mintanya titik. Nah, nanti pun sama ketika mungkin masuk di satunya Windows, nah itu sudah mulai terlihat, satunya benar, satu di Windows, satu lagi mungkin punya di aplikasi Apple gitu, Mac gitu, biasanya juga akan trouble di sini. Lalu titik koma di Excel di program Windows dengan titik koma yang ada di program Mac juga akan berbeda. Oke. Ini return geometrik. Ini return geometrik. Ini return B. Jadi belum dibandingkan. Masih return geometrik dulu. Dan ini return C. Lalu kemudian saya akan ke sini. Return IHSG. Return geometrik IHSG. Geometrik terlebih dahulu. Mengapa harus geometrik? Kemarin sudah saya sebutkan untuk return geometrik digunakan, bukan menggunakan. Jadi return itu ada dua, aritmetik sama geometrik. Kalau aritmetik itu sesuai seperti yang ada di akademisi, namun return aritmetik itu tidak bisa menyiratkan arti yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Kalau return geometrik, arti terjadi yang sebenarnya di lapangan adalah ketika kemarin saya buktikan di anugerah Juni itu kan harganya 2.990, taruhlah demikian. Lalu kemudian bulan Juli jadi 2000 berapa nih kemarin tuh saya cek di sini. Nah ini kita lihat sini 2725 di bulan Juni. Lalu di bulan Juli 3.150. Lalu dengan return yang biasa kita akan bisa lihat di sini, ya kan? Return yang biasa di sini itu kita lihat
terjadi kenaikan, memang. Lalu kemudian 3.000 di sini jadi penurunan. Iya, benar jadi penurunan apabila di bulan kita lihatnya di bulan Juli. Padahal secara penelitian ya, yang Anda teliti misalkan periode dari Juni sampai dengan akhir Juni 2021. Berarti kan yang dilihat dari pergerakan di Juni 2007, yaitu nilai 2007 persis sampai dengan 2021. Nah, kecuali kalau Anda melihat secara aritmetik per bulannya. Dan teman-teman, saya minta maaf. Sebenarnya kenapa coba? Saya sengaja di sini. Di sini sudah saya katakan ini adalah return, bukan harga. Nah, ini yang harus dibedakan teman-teman. Ini sebenarnya gampang loh. Ini saya hapus dulu ya. Ntar saya cek dulu yang siapa yang benar. Ini yang sebelah sini sudah benar nih. Yang RGC ini sudah persis sudah tahu bahwa yang saya masukkan ini adalah return, bukan harga. Karena itu saya tadi menggantinya dengan prosentase agar Anda bisa melihat bahwa yang saya sudah masukkan itu yang ini, bukan yang ini. Kalau masih harga, menggunakan rumusan yang di sini, seperti ini, harus dari bentuknya persentase. Ya. Lanjut, ketika sudah persentase, lakukan perhitungan geometri. Nah, sudah mulai benar. Ini membenarkan. Kukang. Mas atau Mbak ini? Namanya anonim deh. RGB-nya juga bisa mungkin. Dan teman-teman harus ingat, ketika teman-teman sudah benar melakukan formulasi di atas, teman-teman nggak perlu repot-repot lagi menuliskannya. Teman-teman tinggal mengerai ke bawah. Maaf ya, saya erai ke bawah. Nah, ini juga erai ke bawah seperti ini. Lalu yang ini bagaimana? Sudah dierai cukup ke bawah, sudah teman-teman sudah erai. Lanjut lagi IHSG. Teman-teman sudah mulai IHSG. Berarti ini IHSG berapa teman-teman? Kita akan lihat bagaimana A, B, dan C secara individu, lalu A, B, dan C kita jadikan satu, lalu kemudian apakah sama memberikan keuntungan sebesar individu. Oke. Ya, tapi harus hati-hati teman-teman. Kalau return geometrik, rata-ratanya menggunakan rata-rata geomin. Kalau yang biasa di sini menggunakan rata-rata average biasa. Silahkan. Ini sudah masuk nih. Aduh, saya nggak tahu ya yang jawab siapa. Harusnya dapat nilai nih. Ini rata-rata. Kemudian di bawah. Yang rata-rata boleh. Rata-rata saya beri warna. Ini sampai di sini tepatnya. Lalu kemudian ini geomin. Geomin ini rata-rata. Rata-rata yang cukup yang di sini. Lalu berikutnya, periode 12 ini per bulan, bukan per tahun, per bulan sekali lagi teman-teman. Ini lalu kemudian kita cek standar deviasi. Lalu standar deviasi ini juga disebut sebagai risk monthly return. Karena ini per kemarin yang di depan bukannya juga datanya per bulan ya? Iya, benar. Tapi saya buatnya per tahun perhitungannya. Jadi sekali lagi harus hati-hati di sini ya. Lanjut lagi, sini beta. Ini membedakan juga dengan risk free average. Lalu kemudian di sini kita mulai menghitung Rainer, Sharp sampai dengan Jensen. Oh, RAR dulu. RAR. Terus kemudian Sharp.
lalu trailer, lalu bahu jeans. Kalau yang di sini, ada yang bisa mulai melakukan perhitungan? Di sini. Ini average biasa. Ada formulasinya, sudah ada. Tidak perlu membuat baru. Silahkan. Benar. Yang mengisikan ini benar, tinggal dia ke samping. Terima kasih. Top. Sekarang yang geomin. Teman-teman geomin, kita mulai bermain di sini. Ya, geomin. Berapa geomin, teman-teman? Top, benar itu. Ingat, di mana Anda bisa mencarinya? Di sini, teman-teman. Nih, geomin perman. Lihat ini. Ini rumusnya. Ya, yuk. Masuk yuk. Dah. Kok error? Kenapa ini? Oh, belum terusin. Supaya tidak bingung, mungkin ya geominnya di bawahnya. Yang ini aja, return geomin yang ada di sini. Yang sudah saya siapkan di warna biru. Ada sila, dan ada rubah. Silahkan. Sila dan rubah sudah mulai untuk melihat seperti apa geomin. Rata-rata geomin. Duh, internet saya unstable. Itu keluar. Oke. Sama dengan geomin. Kita sampai keluar tulisannya geomin. Teman-teman, tinggal ditarik lagi. Nih. Dah, itu geomin. Sekali lagi, saya erase ya, saya delete. Silakan yang mau mencoba. Ya, silakan coba ini. Tadi sekali lagi, cukup itu ada tulisannya geomin sama dengan geomin kurung. Ini ada return geometrik ya. Langsung saja ke kurangi
1. Dah, silakan Mas atau Mbak Unta yang tahu. Yuk, ditulis yuk di sini apa? Coba saya cek. Yes. Oke. Dari sini Anda juga bisa melihat kan, secara geomin itu return mana? Dari A, B, atau C yang paling tinggi, teman-teman? Yang C. Dilihat dari mana? Ini, teman-teman. Lihat. Tuh. Nilai tertinggi. Ya kan? Lanjut lagi sekarang. Standar deviasi. Standar deviasi, teman-teman. Sudah masuk ke standar deviasi. Seperti apa rumusnya standar deviasi? Kalau misalnya nanti teman-teman ingin mencoba gitu ya, boleh, sangat boleh sekali, malah saya sarankan gitu. Karena tapi berdasarkan kategori per industri, subkategori industri juga. Nanti di sana Anda akan bisa temukan industri mana yang memberikan nilai tambah kepada investor berupa keuntungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan subkategori industri tertentu. Kalau hasilnya ini pasti akan sesuai keluarnya dengan grafik yang terjadi di IHSG. Grafik apa? Grafik berdasarkan kategori industri. Jadi seperti apa kategori finansialnya, lalu industri finansial itu seperti perbankan, terus apalagi ya, asuransi juga, kemudian ada di kategori mungkin makanan dan minum subkategori, kok makanan minuman ini subkategori makanan minuman itu juga akan terlihat pergerakannya di tingkatan. Kita bisa melakukan ranking gitu kan, ranking peringkat. Kenapa kok error? Maksudnya tadi ada yang mencoba. Masih ingat caranya? Sama dengan annualized return-nya. Nggak ada annualized, Bu. Apa yang harus saya lakukan ketika tidak ada annualized? Benar? Apakah itu yang Anda tanyakan? Tidak ada annualized-nya, Bu. Saya harus bagaimana? Saya katakan tadi ini adalah rata-rata monthly, bukan annualized, bukan per tahun. Jadi Anda bisa melakukan ini, teman-teman. Ini, ya. Lalu pakai ini, masih ingat? Lalu Anda lanjutkan. Silahkan. Ada yang ingat? Dikali berapa? Oh, kok personal. Lalu kemudian Anda masih ingat 12 yaitu bulan, karena ini per bulan 1/12. Ya kan? Nah, error. Oh, ini tadi yang terjadi seperti yang tadi ya, teman-teman ya. Oke. Kenapa error? Karena saya lupa kasih. Lalu kemudian saya buat seperti ini. Apa yang lupa tadi? Ini teman-teman. Tanda apa? Penunjuk ini ke atas itu ibaratnya kalau di kita tulis gitu tangan itu pangkat ya, itu pangkat gitu. Itu pangkat. Nah, lalu tinggal diurai aja. Terang, kelihatan kan? Nah, sekarang beta. Oh, sudah kelihatan tuh, teman-teman. Sekarang beta. Anda bisa lihat bagaimana rumusnya beta pakai slope, teman-teman. Dibandingkan dari RG, yaitu return geometrik untuk A, dibandingkan dengan RG yang IHSG. Tulisannya sama dengan, saya salah posisi. Ini tulisannya di sini sama dengan slope
return yang ini, ya, lalu dibandingkan dengan koma yang ini. Moga-moga di sheet ini benar koma. Biasanya kalau di Excel itu titik koma. Loh, ini kok error? Kenapa ini error? Kok error yang di sini? Bentar. Saya undo ya. Terus sudah ada tulisan standar deviasinya di sini tadi sudah ada, kan sudah ada ya? Oke, hands off teman-teman. Oke, sekarang saya sama dengan lalu tadi siapa yang bisa menuliskan? Coba, saya sudah mulai di sini kan? Ini, ya kan? Lalu dikalikan berapa? 12, lalu pangkat, karena ini monthly, 1/12, bukan annualized. Dah, ini kemudian dijadikan persentase. Lalu kemudian di sini tarik tab. Pintar siapa yang di sini? Kukang, terima kasih. Oke, benar. Nah, tinggal diurai ke arah sana, Mas. Atau Mbak? Mbak Kukang. Ini terjadi karena satu. Ini bergeser. Nah, ini bergeser. Jadi tinggal dibuat aja. Seperti kalau suka ini jadi C. Kembalikan. Lihat ini. Apa yang dibandingkan? Kan kolomnya kosong. Harusnya kan di kolom C. Coba di kolom C. Ini kok 100? Iya, kan ini dibandingkan dengan dirinya sendiri. Return IHSG dengan return IHSG atau return geometrik IHSG dengan return geometrik IHSG. Ya. Ini kembali ke sini, ini kenapa ini? Oh, nah mungkin penasaran tadi ya, kenapa? Ini sekali lagi, nah ini kelihatan titik-titik yang berwarna ungu ini. Nah, kan dibandingkan dengan kosong. Karena itu yang harus dibandingkan kan IHSG. Jadi saham, return geometrik saham C yang ada di sini, itu dibandingkan dengan return geometrik IHSG. Return IHSG itu menjadi pembanding di semua return geometrik saham A, saham B, dan saham C. Intinya untuk melihat kira-kira seberapa sih beta dari A, B, dan C terhadap pasar. Nah, lanjut, ini Anda tinggal ganti. Ini, di tempat kotak formulasinya, C. Sekarang risk free average, hati-hati. Ini kadang-kadang menjebak ini. Risk free average ini teman-teman coba perhatikan hanya satu dan tulisannya itu risk free average, bukan risk free geomin. Berarti risk free yang mana? Ingat, risk free itu ditandai atau dikode dengan RF. Mana itu RF? Kita sudah cari tadi tuh rata-ratanya. Sudah kita cari average nilainya. Tinggal ditulis di sini. Siapa yang mau nulis di sini? Sebentar lagi kita masuk ke RAR, Sharp, Trainer, dan Jensen. Anda sudah bisa langsung lihat. Benar, good. Nah, terima kasih teman-teman. Sekarang kita masuk ke RAR, Sharp, dan Trainer, dan Jensen. Oke. Mudah kan? Harusnya mudah kalau Anda paham formulasinya. Lanjut kemudian RAR. Dari yang ada di atas di sini, annualized-nya kan nggak ada. Iya, annualized-nya kita ganti geomin. Karena ini kan per bulan. Dan cuman cukup sedikit, periodenya cuma 12. Kalau periodenya banyak seperti yang di BCA kemarin, nah itu harus lebih detail. Di sini juga saya memberikan wawasan ke Anda. Kalau sedikit pakai ini, kalau banyak pakai yang sebelumnya kita pernah pelajari di BPCA. RAR. Ingat teman-teman, RAR ya. Ini ada hiena anonim yang mencoba untuk melihat
seperti apa risk adjusted. Tuh, risk adjusted, silahkan. Tadi saya katakan tidak ada annualized return, yang ada geomin. Gunakan geomin sebagai annualized return. Annualized, ya, geomin. Jadi sama dengan, oke, saya nggak bisa mengisi ini. Silahkan diisi dulu ke blok. Oke, saya cek ya. Oke, G15, G16. Oke, lanjut. Teman-teman tinggal mengerai ke sini, teman-teman. Ini tinggal mengerai ke sini. Ntar saya cek sekali lagi. Apa bedanya tuh? Apa ini? Bentar, saya undo lagi, teman-teman. Oke, silakan yang sharp. Yang trainer. Ini Jensen nih ada. Trainer, teman-teman. Jurus 23. Oh, betul. Trainer. Sharp. Hmm. Nah, baik. Nah, ini matematika, teman-teman. Sini kita akan bisa melihat kenapa. Makanya saya gini,
Kok bisa 723 ya? Teman-teman kita analogikan di sini, khusus hands off dulu ya teman-teman dari lokasi sheet. Oke, hands off dari kolom-kolom yang ada. Ini khusus untuk kejadian sharp yang sharp ya. Ini bagian apa sih? Ya, sharp untuk bagian yang written geometrik A sama ini terjadi nilai yang sebenarnya bias. Nah, ini terjadi karena apa? Lihat ya teman-teman. Yang 15 itu ada di area geomin yaitu sudah minus ya kan, minus 0,03. Lalu selanjutnya G18 itu ada di area pasti positif. Coba sekarang kita lihat G18. G18 ada di nah di area positif 0,23. Jadi ibaratnya minus 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 berarti kan minus tambah minus ya kan. Jadi minusnya tinggi. Lalu kemudian dibagi dengan minus pula. Hasilnya memang jadinya positif, tapi tidak mengisyaratkan yang sebenarnya. Loh, kenapa buku tidak mengisyaratkan sebenarnya? Karena satu hal, kalau kita lihat minus, itu kan return yang mengartikan adanya penurunan terhadap saham tertentu. Apabila minus dibagi minus, hasilnya pasti positif. Sekarang saya ini saya tulis ya, bahkan minus 8 dibagi minus 4. Kok ini 8 dibagi 4? Ini yang gini ya, saya contohkan 8 dibagi minus 4, hasilnya pasti minus 2. Sekarang minus 8 dibagi minus 4, hasilnya berapa teman-teman? 2. Itu yang terjadi. Nah, terus ini harusnya bagaimana? Minus ini dijadi positif. Atau kebalikannya, yang ini diganti dengan positif. Khusus untuk yang area yang error ini. Kalau saya lebih suka ini yang positif. Tetap tinggi. Iya. Kenapa tinggi? Karena satu hal lagi. Ini mengidentifikasikan bahwa return untuk yang di A itu sangat-sangat beresiko dibandingkan return yang di B dan C. Mungkin karena karakter industri yang berbeda. Dahulu, sebelum, maaf saya sebut nama ya, Adaro. Sebelum Adaro itu naik, gitu. Kalau ada yang penasaran seperti apa sih, apa sih yang maksudnya bunyikan saham Adaro, kodenya ADRO. Nah, ADRO itu sebelum saat ini, itu dia terpuruk sekali, dan minusnya sampai besar. Dan RGA ini saya ambil di tahun 2020 untuk ADRO. Nah, ini adalah hasilnya dia yang sebenarnya. Itu kok minus benar, karena kita lihat yang terjadi di sini tuh banyak minusnya teman-teman. Tuh, minus semua. Sekalipun geometriknya dia positif. Ya positif karena dibandingkan yang di periode awal di bulan pertama. Seperti itu. Tapi secara logika dia semuanya negatif. Terlihat juga di geomin. Loh kan kalau kita lihat di geomin yang di sini, ini wawasan nih buat Anda. Ini geomin yang di sini. Nah, itu kan positif semua. Lalu lihat geomin rata-ratanya dia. Dia sendiri yang minus. Sedangkan B dan C itu tinggi. Lalu saya tadi sengaja membuat clue buat Anda. Saham C itu yang paling positif signifikan dibandingkan A dan B. Nah, dengan hanya melihat geomin saja. Ya, lanjut. Berikutnya yang B, C tidak masalah, sudah benar. Sekarang trainer, teman-teman. Silahkan untuk yang trainer. Siapa yang penasaran sama trainer? Silahkan. Ingat, harus hati-hati. Sekali lagi, hati-hati ya.
Dia sudah mengisi dia, kalau nggak salah sih. Kok berubah? Yang di sini tadi sudah mengisi loh, trainer. Bener. Siapa yang hilang? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena sama-sama berlatih di sini semua bisa jadi editor. Karena semua bisa jadi editor, jadi Excelnya semua ini. Sekali lagi ingat, sharp itu kalau kita lihat, bentar, saya tarik ya, saya di sini nih. Ini adalah rumusannya untuk sharp, teman-teman. Saya salin dulu, kemudian saya tempel di area sini supaya terlihat Anda, jadi nggak perlu bolak-balik ke sana sini. Kemudian saya kecilin. Nah, ini teman-teman terlihat tuh, teman-teman. Kelihatan. Return dikurangi risk free dibagi standar deviasi. Ini RAR dibagi standar deviasi. Nah, tuh bener tuh. Terus ada yang ngisi sini ke lalu ini loh, yang berubah tadi sudah bener loh. Siapa yang tadi ngisi ini? Ini udah bener, ini udah bener tadi sebelumnya. Hilang. Ini bener ini. Ya, bentar. Lihat ini teman-teman. Patokannya di sini teman-teman. Saya anonimkan ya. Saya annotate dulu, anonimkan. Saya annotate. Nah, kemungkinan besar kalau Anda melihat di sheet yang sebelumnya itu sudah berubah-berubah. Karena tadi saya juga cek isiannya loh, kok berubah. Ini kan ada rumusannya ini teman-teman, kan kelihatan teman-teman. Ya, oke. Saya ini lagi ya. Saya notis, saya matikan dulu. Oke, saya akan kembali ke sini. Saya minta maaf sebelumnya. Ini saya hilangkan dulu. Tenang. Yang lainnya cukup tenang dulu. Saya hilangkan dulu. Ini apa nih? Sharp ya. Ini juga saya hilangkan. Kemudian ini apa ini? Ini RAR. Saya hilangkan juga. Oke. Masih di sini. Yuk kita mulai sama-sama mengkoreksi bersama-sama dengan rumusan ini. Ini return geometrik dibagi standar deviasi teman-teman. Untuk RAR. RAR ini lihat ini. Return geometri dibagi dengan standar deviasi. Standar deviasi itu ini. Return geometri itu ini. Ini teman-teman lihat ini. Return dibagi standar deviasi. Return geometrik min-nya itu ini teman-teman dibagi dengan standar deviasi. Standar deviasi itu ini teman-teman. Nah, yang di bawah ini. Jadi cukup dituliskan dengan sama dengan ini dibagi ini. Oh, kayak gitu teman-teman. Tapi harus hati-hati juga. Loh kan minus sama minus ya Bu. Jadi ya, iya emang itu. Kita harus hati-hati. Maka yang di atas geominnya kita tetap dengan nilai minus. Nah, lanjut di sini sama dengan ini dibagi dengan oke. Lanjut lagi berikutnya. Silakan. Ada yang bertanya nggak? Bu, kenapa kok nilainya sama semua? Nggak ada yang ditanyakan? Oke, sekarang saya cek yang di sini. Takutnya ada yang salah scan-nya.
Oke. Oke. Nah, ini yang memang yang terjadi teman-teman ketika kita membuat dengan, aduh ini kenapa seperti ini? Oh, karena itu. Ini karena satu hal teman-teman kita lihat bahwa risk adjusted ini ya kan itu kurang lebih sama seperti yang terjadi di geomin yang rata-rata. Nah, kalau seperti ini apa yang harus dilakukan? Ambil geomin saja sebagai RAR. Nah, jadi Anda tinggal seperti ini. Gampang. Nah, dah. Itu yang terjadi. Satu hal, itu juga yang saya ingin tunjukkan ketika Anda skripsi dengan periode yang sangat singkat sekali, itu akan membuat kebiasaan dalam suatu hasil. Karenanya, nah ini yang harus Anda lakukan. Lanjut lagi yang sharp, teman-teman. Silakan yang sharp, silakan dilanjutkan. Ingat, return rata-rata atau return geomin dikurangi dengan risk free, kemudian dibagi dengan standar deviasi. Ada di sini, teman-teman. Ini sudah diisi ya? Sudah diisi ya? Coba saya cek sekali lagi. Oh, harus dikurangi dulu yang di sini. Sebentar. Harus dikurangi dulu, teman-teman. Ya. Ini perbedaan antara sharp dengan trainer. Kalau sharp dikurangi dibagi dengan standar deviasi. Kalau trainer dibagi dengan beta. Untuk sini, silahkan angsa sama dengan ini masih sharp ya, return ini dikurangi dengan risk free ini sudah saya nggak melihat sekarang begitu saya sekarang kok jadi sadar tadi sudah benar loh. Risk free cuma satu, teman-teman, 23,33 ini ya. Bentar, ini kok jadi ini siapa yang coba ganti ini. Risk free cuma satu, teman-teman. Risk free ini saja. Nah, jangan diganti-ganti lagi. Oke, nanti saya bisa melihat nih. Ada teman-teman. Di sini, silahkan lanjutkan. Ini dikurangi dengan risk free-nya, yaitu ini 23,3. Lalu dibagi dengan standar deviasinya berapa, teman-teman? Standar deviasi untuk yang B. Dan kalau di sini, ada yang bisa silakan Benjer. Yang di atas sudah benar, teman-teman. Benjer yang sharp ini sekarang. Silakan Benjer. Siapa nih? Hilang. Oke. Wih, kita ini sudah melebihi dari batas waktu yang seharusnya ya kelasnya ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman.
Baik, apabila sudah melebihi dari batas waktu yang telah diberikan, maka mau tidak mau saya harus akhiri ini semua. Karena mungkin Anda harus istirahat juga kan, karena sudah masuk makan siang. Lalu bagaimana Bu jawaban ini? Jawaban ini akan saya jawab dan Anda jangan hilangkan linknya, dicatat linknya untuk apa? Anda mengunduh yang asli ya. Karena ini ternyata ada beberapa juga yang sudah diganti. Jadi kita lihat di sini, ini kelihatan sudah rapi. Saya juga kemarin juga ngeliat, wah ini sudah rapi. Ternyata ada beberapa juga yang terutama di sini nih. Nah, ini tadi ada yang diganti-ganti tadi beberapa teman-teman. Nah, itu yang membuat saya jadi bingung juga loh. Kok ini juga risk-free juga ini tadi sampai sini ya. Harusnya kan cuma satu risk-free yaitu 23,33 ini. Yang benar masih saat ini adalah RAR. Ini yang benar. Sharp Trainer Jensen yang SML dan CML akan saya tambahkan nanti setelah ini. Akan saya berikan juga ke Anda semua. Ya. Nah, itu sudah mulai ngisi nih, sebentar. Yang mulai ngisi nih, Cincila, terima kasih. Oke, good. Trainer, ini udah benar nih. Terus lanjut lagi. Silakan dilanjut lagi sebenarnya. Kalau Anda masih penasaran, silakan melanjutkan boleh. Seperti itu. Ya, sudah benar. Silakan. Ini 16, coba saya lihat juga. Yang RGB untuk yang trainer sudah benar. Ini saya sebelah kanan saya, soalnya kunci jawabannya. Silakan yang angsa di sini. Ya, dan memang keadaannya negatif, negatif semua. Iya, sekali lagi periode ini saya ambil di tahun 2020. Nah, ini pembuktian. RA ini adalah Adaro. B ini bukan BPCA, beda. Bentar. Ini dari Anda bisa melihat ketika terjadi pandemi, return itu memang memberikan arti sinyal yang sangat-sangat negatif juga. Sekalipun IHSG itu 21, ternyata ada saham yang masih bisa memberikan return sekalipun masih negatif, gitu kan. Dia jauh lebih tinggi dibandingkan IHSG, yaitu BMTR ini yaitu untuk return yang B ini RB, yang C ini teman-teman, ini kodenya cepin ya, itu minus 13 gitu kan, tahun 2020. Yang tahun 2021 bergerak ini Adaro naik, BMTR juga naik, cepin juga naik. Nah, itu yang terjadi. Nanti Jensen pun juga sama. Jensen sekalipun dalam keadaan yang negatif seperti ini, Jensen ini akan melihat seberapa besar sih ketika terjadi minimum resikonya, pengembaliannya untuk setiap saham-saham yang ada, lalu kemudian berikutnya juga ketika maksimal, berapa sih return yang didapatkan setiap saham yang kita teliti di sini, yaitu Adro, BMTR, dan Cepin. Ini bulan Januari, Februari, hingga bulan Desember tahun 2020. Ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi, kalau yang penasaran masih tetap stay di seat, silahkan. Nanti kita lihat sama-sama kunci jawaban seperti apa yang akan saya share ke Anda semua. Lalu kemudian untuk minggu depan akan kami berikan, moga-moga bisa ya, pengajar selain saya. Pengajar ini praktisi
di bidang investasi, dan ini hadiah untuk teman-teman di Alma Ata. Saya lebih senior sekali dibandingkan saya, jauh lebih senior. Beliau juga jadi pengajar di TIKMI. TIKMI itu sekolahnya IDX khusus untuk investasi juga. Dan silakan ketika Anda benar-benar ingin tahu seperti apa sih saham di Indonesia, tanya ke beliau. Karena beliau adalah benar-benar praktisi di IDX. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini, teman-teman? Bu, Ya, izin masuk, Bu. boleh silakan. Saya ingin bertanya tapi terkait tentang investasi, Bu. Boleh, kan kita sekarang investasi portfolio. Boleh, investasi apa ini? Tapi kita kan harus bedakan ya. Begini, Bu, kan saya kemarin udah kayak mencoba investasi ya, Bu. Saya investasinya di Ajaib. Itu return-nya itu kira-kira bisa masuk di RDN itu bagaimana, Bu? Pertama, saya masih belum bisa menjawab ini karena Anda tidak memberikan clue ke saya Anda masuk di kode saham apa. Karena kalau Anda berinvestasi di Ajaib, Ajaib itu kan aplikasi. Di aplikasi ini Anda juga harus harus menentukan saham-saham apa yang Anda masuki, lalu reksadana apa yang Anda akan ambil. Lalu selanjutnya berapa besar nominal RDN Anda. Kecuali kalau Anda tanya, "Oh, saya kan sudah mulai nih di Ajaib. Kira-kira saya harus masukin RDN berapa ya?" Nah, itu beda lagi cerita. Anda mau bertanya yang di mana ini? Kan saya kan udah masuk ke saham yang Sentral Portain Prima itu, Bu. Kita buka sama-sama ya. Terima kasih nih. Teman-teman kok yang mau belajar investasi, saya malah appreciate sekali untuk Mbak, namanya Mbak siapa Mbak? Eva, Bu. Mbak Eva Nur Eviana ya. Terima kasih Mbak Eva Nur Eviana. Karena dengan Anda seperti ini, Anda mulai satu step lebih maju gitu kan. Baik, ini adalah data pasar untuk DX, teman-teman. Mungkin kemarin sudah saya berikan juga kan bagaimana cara awal untuk melihat perusahaan ini mau yang Anda pilih kodenya yang apa. Mungkin itu ya. Lalu kemudian saya masuk ke ringkasan saham. Apa tadi kodenya Mbak? CPRO. Oh, CPRO. Kita lihat CPRO. Di sini mulai investasinya di tanggal berapa Mbak? Kemarin itu baru 3 hari kayaknya, Bu. 3 hari itu berarti dimulai di hari Kamis. Iya, Bu, hari Kamis. Hari Kamis ya. Investasinya Kamis ya. Nah, saya ambil dulu datanya. Cepat saya pakai finance dulu karena kalau di IDX memang harus detail memang. Jadi kita harus pelan-pelan kalau di IDX kalau mau cepat ini. Kemudian kita tuliskan cpro.jk. Kemudian saya coba historical datanya dia untuk melihat bagiannya. Tanggal 2. Tanggal 2. Kita lihat 3 hari ya dari sekarang. Ya. Tanggal 6 itu hari Senin. Oh, baru Senin kemarin berarti. Enggak, hari Kamis minggu lalu, Bu. Ya, tanggal 2 berarti ya. Ini kita lihat open di harga 102, ditutup di 98. Lalu hari ini kemarin pergerakan masih di angka harusnya naik nih Mbak. Anda dapat positif nih. Lalu apa yang Anda tanyakan kenapa Mbak?
Ini 98, kalau ini 108. Tapi ini masih bergerak, bisa naik ataupun turun. Oh, Ini itu berarti bisa positif. Dimasukkan apa? kita bisa returnnya itu kita bisa masukkan ke itu nggak, Bu? Iya. RDN nggak, Bu? Oh, Nggak ya? gitu. Jadi gini, nah itu kalau itu skema prosedur ya. Kalau skema prosedur itu berarti gini, maaf saya mencoba mengerti ini apa gitu Mbak, tanya apa. Jadi kalau Anda mau beli saham, kalau mau masukkan ke RDN, Anda harus menjual saham itu kembali untuk dapat uang nominal. Karena kalau yang Anda sudah beli di saham, berarti bentuk nominal itu sudah berbentuk saham. Sudah jadi saham, cuman nilainya terlihat nilai rupiahnya berapa. Bisa di ke RDN-nya. Bisa kalau Anda menjual CPRO ini. Kalau tidak menjual CPRO, tidak boleh di RDN. Lanjut lagi, saya akan menanyakan kembali. Mbak, kalau Anda menjual CPRO ini, berarti Anda kan mendapatkan nilai kan, mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu yang Anda masukkan untuk masuk di RDN Anda kah? Atau bagaimana? Iya, Bu. Keuntungan yang masuk ke RDN. Oh, keuntungan yang masuk di RDN berarti Anda harus jual sekarang mumpung harganya tinggi dibandingkan sebelumnya. Kalau Anda mau jadi capital gainers ya. Kalau capital gainers berarti sekarang Anda jual di closing, mumpung belum close pasarnya. Ini pasar mungkin nanti close, udah nggak bisa otak-atik lagi, harga pasti kalau terlambat akan diambil di harga besok. Ya kan? Mumpung sekarang, kalau mau sekarang ambil untungnya, tutup sekarang, nanti Mbak bisa mendapatkan nominal senilai yang sekarang ini. Dari 100 saham dikalikan harga 108. Gitu saja itu. Jadi kalau itu harus di-close dulu, dijual dulu. Mbak menjual saham, Mbak. Di-closing. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat ya. Wah, keren. Sudah dapat untung nih. Terima kasih Mbak Evi. Oke, Bu. Sama-sama. Teman-teman, dari Mbak Evi ini juga saya harapkan banyak teman-teman dari Alma Ata yang mulai tergerak untuk berinvestasi. Memang sih saya bukan apa-apa, saya hanya dosen biasa, tapi saya sangat sangat senang sekali ketika teman-teman itu bisa berupaya untuk menghasilkan sesuatu, termasuk investasi ini. Kalau Anda lihat di harga 108 ini, Mbak Evi, sekali lagi, Mbak Evi beli satu lot saham. Setiap pembelian saham apapun itu akan bernilai satu lot. Satu lot itu terdiri dari 100 saham. Nilai ini adalah nilai satu saham. Berarti Mbak Evi sudah mengeluarkan dana berapa untuk beli satu lot saham CPRO? Ada yang bisa menjawab? Karena belinya di harga Rp98. Kira-kira berapa? Mbak Evi butuh dana berapa? Mbak Evi beli saham CPRO hanya butuh 9.800. Benar kan Mbak Evi? Benar, Bu. Nah, Mbak Evi sekarang dananya sudah menjadi 10.800. Jadi stigma untuk masuk ke saham itu mahal, tidak. Akan menjadi mahal ketika Anda masuk di reksadana. Iya, karena reksadana itu adalah kumpulan dari saham-saham plus investasi yang lainnya, tergantung dari jenis produk reksadana yang Anda pilih. Nah, produk reksadana yang Anda pilih itu kok reksadana saham tok, ya isinya saham tok. Kalau ada reksadana yang portofolionya itu campuran gabungan dari komoditi, kemungkinan besar di situ ada emas, itu masuk di sana. Lalu kemudian kalau ambil yang di bawah resiko dari saham, itu mungkin nanti portofolionya ada depositonya di sana, lalu kemudian ada komoditas. Prosentasenya dibedakan. Kalau Anda mau tahu lebih jauh, itu Anda bisa lihat rumus CAPM. Di sana di mana ada weighted F, nah ada weightednya gitu kan.
weight di tiap beban seluruh komoditi ataupun seluruh saham yang ada di reksadana itu yang akhirnya menambah nilai portofolio dan resiko tertentu di reksadana itu. Nah, karena gabungan nilainya jauh lebih mahal. Nah, kalau saham satuan, Anda masih bisa memilih, Anda bisa nyaman. Kalau masih pemula, saya akan selalu mengarahkan di sini, bukan di forex, apalagi jangan sekali di forex. Forex itu, kalau saya bilang, maaf ya, kalau yang sudah ada yang main di forex, forex itu mata uang asing ya, kursnya itu pasarnya aja bergerak 23 jam. Bitcoin itu 24 lebih, jadi tidak pernah berhenti. Dan Bitcoin juga tidak dianjurkan karena ini juga bukan investasi yang aman dan halal gitu kan. Lalu selanjutnya kalau forex juga ini ada istilah, maaf ya, gitu. Karena bagaimanapun cara perhitungannya, kalau mau kalah ya kalah, kalau mau menang ya menang. Karena perhitungan itu tidak berarti apa-apa di forex, kecuali di saham. Kalau kita menghitungnya dengan benar, secara matematik, kalau kita melihat secara manajemennya, keilmuan kita akan banyak dibutuhkan untuk menganalisa investasi saham ini. Dan semua informasi terbuka. Karena itu investasi saham bukanlah investasi yang dikategorikan sebagai judi. Dan sekian sekali lagi pertemuan saya. Saya mohon maaf sekali lagi ini adalah pertemuan terakhir Anda dengan saya. Karena ingin saya dan Kapolri saya ingin memberi yang lebih untuk Anda. Kami berdua berusaha untuk menghadirkan praktisi, benar-benar praktisi di IDX untuk Anda. Nanti Anda bisa bertanya apapun kepada dia. Dan beliau juga investasi tidak hanya di saham, beliau juga manajemen resiko. Jadi investasi, kalau bicara saham, kita bicara investasi untuk selain saham kita bisa bicara investasi untuk barang-barang pabrik seperti itu juga dia juga ada. Sebelum berakhir lagi, ada yang ingin bertanya silakan, apapun selagi saya masih di sini silakan tanyakan ke saya. Semoga saya masih bisa bertemu dengan Anda ya, secara bukan virtual tapi offline. Kalau saya ke Jogja. Silakan tanya apapun, Pak. Tidak ada? Baik, Pak. Terima kasih untuk kehadirannya. Silahkan untuk mengingatkan saya kembali mengenai jawaban atas sheet tadi. Kunci jawabannya apa, Bu? Gitu ya. Lanjut lagi, silahkan berinvestasi. Jangan patih untuk belajar, karena belajar itu akan selalu membuat kita jauh lebih maju lagi. Stay positif, stay healthy, sampai jumpa lagi. Lagi, saya mohon maaf atas kekurangan saya. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima Ibu. kasih. Sama-sama.